Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang manajemen resiko lembaga pembayaran. Yaitu yang pertama, pentingnya manajemen risiko dalam lembaga pembayaran, yaitu untuk menghadapi berbagai resiko yang dapat berdampak serius pada operasi, reputasi, dan kelancaran layanan. Manajemen risiko yang efektif menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan keberlanjutan bisnis. Yaitu selanjutnya, definisi dan jenis-jenis risiko dalam lembaga pembayaran. Yang pertama, risiko operasional, yaitu kegagalan dalam proses sistem atau sumber daya manusia yang dapat mengganggu layanan pembayaran. Yang kedua, risiko keamanan, yaitu ancaman siber, fraud, dan pelanggaran keamanan yang dapat mengancam data sensitif dan aset lembaga. Dan yang ketiga, resiko kepatuhan, yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku, berdampak pada denda dan denda sanksi. Selanjutnya, kerangka kerja manajemen risiko, yaitu yang pertama, identifikasi, yaitu mengidentifikasi resiko-resiko yang relevan dan berpotensi berdampak pada lembaga. Yang kedua, analisis, yaitu mengevaluasi probabilitas dan dampak dari resiko-resiko yang teridentifikasi. Yang ketiga, yaitu evaluasi, yaitu menilai tingkat resiko dan memprioritaskan tindakan pengendalian yang dibutuhkan. Selanjutnya, proses manajemen risiko, yaitu langkah-langkah sistematis. Yang pertama yaitu penetapan konteks, yaitu memahami lingkungan, tujuan, dan batasan organisasi. Yang kedua, penilaian risiko, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi resiko-resiko yang ada. Yang ketiga, pengendalian risiko, yaitu menentukan dan menerapkan tindakan mitigasi yang sesuai. Selanjutnya, peran teknologi dalam manajemen risiko. Yang pertama, deteksi dini, yaitu teknologi dapat membantu mengidentifikasi risiko secara cepat dan akurat, seperti melalui analisis data real time. Yang kedua, otomasi proses, yaitu teknologi memungkinkan otomatis dalam pemantauan, eskalasi, dan pelaporan risiko, meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya, analitik lanjut, yaitu pemanfaatan teknologi analitik canggih dapat membantu dalam pemodelan risiko dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, budaya risiko membangun kesadaran dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu kesadaran risiko, yaitu untuk membangun pemahaman dan kepekaan terhadap risiko di seluruh organisasi. Selanjutnya, yang kedua, tanggung jawab, yaitu menanamkan rasa tanggung jawab bersama dalam mengidentifikasi, mengolah, dan melaporkan risiko. Selanjutnya, yang ketiga, pelatihan berkala, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko. Selanjutnya, regulasi dan kepatuhan, tantangan dan strategi. Yang pertama yaitu tantangan strategi. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi yang kompleks, yaitu membangun proses kepatuhan yang efektif dan terintegrasi. Yang ketiga, pengawasan dan pelaporan yang ketat, yaitu memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan risiko.
Dan yang keempat, adaptasi terhadap perubahan regulasi, yaitu memiliki tim kepatuhan yang proaktif dan responsif. Selanjutnya, studi kasus atau penerapan manajemen risiko, yaitu yang pertama kasus perusahaan investasi, yaitu mengimplementasikan sistem manajemen risiko terintegrasi untuk mengolah resiko-resiko di industri fintech. Yang kedua, kasus bank retail, yaitu memperkuat kerangka kerja manajemen risiko untuk menghadapi ancaman siber dan meminimalkan potensi kerugian. Yang ketiga, kasus perusahaan pembayaran digital, yaitu membangun budaya risiko yang kuat dengan melatih karyawan dan memprioritaskan manajemen risiko. Kesimpulannya, yaitu manajemen risiko yang efektif menjadi kunci keberhasilan lembaga pembayaran dalam menghadapi tantangan di era digital. Dengan mengadopsi kerangka kerja yang komprehensif, memanfaatkan teknologi dan membangun budaya risiko yang kuat, lembaga dapat meminimalkan dampak negatif dan mempertahankan kepercayaan serta keberlangsungan bisnis. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.